Halo semuanya, perkenalkan saya Michelle Laura Putri, mahasiswi dari Politeknik Astra dari jurusan Teknologi Rekayasa Logistik atau biasa yang dipanggil dengan Teknik Logistik dengan NIM 0820230016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan 5 jawaban dari 5 soal yang telah disampaikan oleh dosen pengajar dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, untuk soal yang pertama dan jawaban yang pertama mengenai peran pemasok dalam supply chain management dan enterprise planning yang terintegrasi. Yang pertama, tentang peran pemasok dalam supply chain. Pemasok adalah sumber utama bahan baku dan komponen yang dibutuhkan perusahaan. Kinerja pemasok seperti kualitas bahan, ketepatan waktu pengiriman, harga, dan keandalan memiliki pengaruh langsung terhadap kelancaran produksi dan biaya operasional. Ketika perusahaan memiliki hubungan yang baik dan terintegrasi dengan pemasok, maka supply chain menjadi lebih efisien, risiko berkurang, dan respon terhadap permintaan pelanggan menjadi lebih cepat. Untuk soal dan jawaban yang kedua yaitu mengenai proses utama dalam integrasi supply chain management. Nah, yang kedua ini mengenai proses utama dalam integrasi supply chain management. Secara umum, proses supply chain management ini dimulai dari perencanaan seperti forecasting dan perencanaan kapasitas, lalu dilanjutkan ke proses pengadaan atau procurement yang meliputi pemilihan pemasok dan pemesanan. Lalu setelah itu masuk ke proses produksi yang melibatkan manufaktur serta quality control. Kemudian ada distribusi yang mencakup pergudangan, transportasi, dan pengiriman pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu layanan pelanggan yang mencakup after sales service dan pengelolaan pengembalian barang. Nah, dari semua proses ini saling terhubung dan berjalan secara terintegrasi. Lalu soal dan jawaban yang ketiga yaitu mengenai cara kerja teknologi informasi dan ERP dalam supply chain management. Nah, bagaimana teknologi informasi dan sistem ERP mendukung integrasi supply chain? ERP itu bekerja dengan cara menyatukan semua data dari berbagai departemen seperti purchasing, produksi, gudang, penjualan, dan finance ke dalam satu sistem terpusat dengan data yang real time dan akurat. Perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan koordinasi lintas departemen. ERP juga dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas supply chain berjalan sinkron dari ujung ke ujung. Lalu ada soal dan jawaban yang ketiga mengenai perbedaan konsep MTS, MTO, ETO, dan ATO. Nah, dari keempat konsep ini mengenai perbedaan strategi produksi dalam supply chain. Yang pertama ada konsep make to stock atau MTS, adalah strategi produksi berdasarkan prediksi sehingga barang disiapkan sebagai stok. Lalu yang kedua ada make to order atau MTO, adalah produksi yang dimulai setelah ada pesanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada engineering to order atau ETO, yang melibatkan desain khusus terlebih dahulu sebelum diproduksi karena produk sepenuhnya disesuaikan kebutuhan pelanggan. Sementara assembly to order atau ATO adalah strategi di mana komponen sudah tersedia tetapi perakitan dilakukan setelah ada pemesanan. Lalu ada soal yang kelima mengenai langkah-langkah implementasi ERP. Nah, implementasi ERP itu memiliki beberapa langkah utama yang dimulai dari pemilihan vendor ERP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah itu dilakukan perencanaan dan desain proses bisnis, kemudian masuk ke tahap implementasi. Ada instalasi sistem serta migrasi data. Selanjutnya, perusahaan melakukan pelatihan kepada para pengguna agar siap menggunakan sistem ERP. Setelah siap dilakukan tahap go live atau mulai beroperasi. Nah, yang terakhir dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan sistem berjalan optimal. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.